Suasana mencekam menyelimuti sebuah kawasan permukiman padat di Kota Malang setelah seorang janda muda ditemukan meninggal dunia di rumah kontrakannya. Kabar ini dengan cepat menyebar dan mengundang perhatian warga sekitar, terlebih setelah muncul dugaan bahwa korban berada di bawah tekanan utang bank pelicit dengan sistem penagihan yang memberatkan. Kejadian tersebut sontak mengubah pagi yang semula tenang menjadi penuh tanda tanya. Korban berinisial R, berusia sekitar 28 tahun, pertama kali ditemukan oleh kerabat yang datang karena merasa curiga. Sejak malam sebelumnya, korban tidak dapat dihubungi, padahal biasanya aktif berkomunikasi. Saat pintu rumah dibuka, korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Warga kemudian melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian, yang langsung turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan awal dan mengamankan area sekitar. Dari hasil pengecekan sementara di tempat kejadian, polisi tidak menemukan tanda kekerasan fisik yang jelas. Namun sejumlah barang dan catatan keuangan menarik perhatian petugas. Beberapa dokumen pinjaman dan catatan pembayaran ditemukan di dalam rumah, diduga berkaitan dengan utang berbunga tinggi. Warga sekitar juga memberikan keterangan bahwa dalam beberapa waktu terakhir, korban terlihat sering didatangi orang-orang yang tidak dikenal, dengan nada pembicaraan yang terkesan menekan. Keterangan dari tetangga menyebutkan bahwa korban sempat mengeluh soal cicilan harian yang terus meningkat. Tekanan tersebut diduga membuat korban mengalami stres berat. Aparat kepolisian pun mencatat seluruh kesaksian warga dan mulai menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik pinjaman ilegal tersebut. Sementara itu, jenazah korban dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut guna memastikan penyebab kematian secara pasti. Di tengah penyelidikan yang masih berjalan, suasana lingkungan sekitar dipenuhi rasa khawatir. Warga mengaku takut dengan keberadaan praktik bank pelicit yang dinilai semakin meresahkan. Aparat memastikan proses pendalaman kasus terus dilakukan, termasuk menelusuri latar belakang keuangan korban dan kemungkinan adanya tekanan psikologis berkepanjangan sebelum peristiwa tragis ini terjadi. Penyelidikan kemudian bergerak lebih dalam ke aktivitas korban sebelum ditemukan meninggal dunia. Polisi mulai menelusuri jejak komunikasi terakhir korban, termasuk panggilan telepon dan pesan singkat yang tersimpan di ponselnya. Dari penelusuran awal, diketahui korban sempat melakukan beberapa percakapan bernada tegang dengan nomor yang belum tersimpan, hanya beberapa jam sebelum ia tak lagi bisa dihubungi. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa korban berada dalam tekanan serius menjelang kejadian. Sejumlah saksi kembali dimintai keterangan, termasuk pemilik rumah kontrakan dan tetangga terdekat. Mereka menyebut korban dikenal tertutup, jarang berinteraksi lama, dan cenderung menghindari pembicaraan soal masalah pribadi. Namun dalam beberapa hari terakhir, perubahan sikap korban mulai terlihat. Wajahnya sering tampak lelah dan ia beberapa kali terlihat menangis sendirian di teras rumah pada malam hari. Situasi tersebut sebelumnya tidak pernah terjadi. Petugas juga menelusuri aliran pinjaman yang diduga terima korban. Dari catatan sementara, korban diketahui meminjam dana dari lebih dari satu sumber tidak resmi. Nilai pinjaman awal relatif kecil, namun membengkak akibat bunga harian dan denda keterlambatan. Skema ini membuat jumlah tagihan meningkat dalam waktu singkat, sementara penghasilan korban tidak mencukupi untuk menutup cicilan. Tekanan tersebut diduga semakin berat setelah korban menerima ancaman penagihan berulang. Di sisi lain, aparat mulai mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga sebagai penagih. Beberapa nama dan ciri-ciri fisik dicatat berdasarkan kesaksian warga. Polisi juga berkoordinasi dengan perangkat lingkungan setempat untuk memetakan aktivitas pinjaman ilegal di wilayah tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan apakah kasus yang menimpa korban berdiri sendiri atau berkaitan dengan jaringan yang lebih luas. Sementara itu, hasil pemeriksaan medis awal terhadap jenazah mulai memberikan gambaran awal, meski belum disimpulkan secara resmi. Aparat menegaskan bahwa setiap temuan akan dikaji secara menyeluruh sebelum disampaikan ke publik. Hingga penyelidikan berlanjut, kasus ini terus menyisakan ketegangan dan rasa penasaran, seiring upaya aparat mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik kematian janda muda tersebut. Seiring berjalannya waktu, penyelidikan mulai mengarah pada hari-hari terakhir kehidupan korban. Polisi mendapatkan informasi bahwa korban sempat mendatangi beberapa tempat berbeda sebelum akhirnya kembali ke rumah kontrakannya. Rekaman kamera pengawas di sekitar lingkungan memperlihatkan korban pulang seorang diri pada malam hari dengan langkah terlihat tergesa. Tidak lama setelah itu, beberapa orang terlihat mondar-mandir di sekitar area kontrakan, meski tidak terekam jelas apakah mereka sempat berinteraksi langsung dengan korban. Penyidik kemudian memeriksa isi rumah secara lebih detail. Di sudut ruangan ditemukan secarik kertas berisi catatan angka dan tanggal yang diduga berkaitan dengan jadwal pembayaran utang. Coretan tersebut menunjukkan tekanan waktu yang ketat dengan tenggat harian yang terus berulang. Selain itu, ponsel korban memperlihatkan riwayat pesan singkat berisi penagihan bernada keras, meski tanpa ancaman fisik secara langsung. Pola komunikasi ini memperlihatkan tekanan psikologis yang berlangsung intens. Keterangan dari rekan dekat korban menambah gambaran situasi yang dihadapi almarhum.
Dalam beberapa kesempatan, korban disebut sempat meminjam uang untuk menutup cicilan sebelumnya. Upaya tersebut justru membuat beban keuangan semakin menumpuk. Rekan korban juga menyebut bahwa korban sering mengeluh sulit tidur dan merasa ketakutan setiap kali mendengar suara motor berhenti di depan rumah pada malam hari. Aparat kepolisian kemudian memperluas penyelidikan dengan memanggil beberapa orang yang diduga memiliki keterkaitan dengan pinjaman tersebut. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup guna menggali peran masing-masing pihak. Di sisi lain, polisi memastikan bahwa setiap langkah penanganan kasus dilakukan secara hati-hati, mengingat sensitifnya dugaan praktik pinjaman ilegal yang bisa melibatkan lebih dari satu korban. Di lingkungan sekitar, aktivitas warga tampak berbeda dari biasanya. Pintu rumah lebih sering tertutup dan obrolan antar warga dipenuhi rasa waspada. Kasus ini tidak hanya meninggalkan duka, tetapi juga memunculkan kekhawatiran akan tekanan tersembunyi yang dialami korban sebelum akhirnya ditemukan meninggal dunia, sementara penyelidikan terus bergerak menuju titik yang semakin krusial. Perkembangan terbaru mulai muncul ketika polisi memfokuskan perhatian pada malam terakhir sebelum korban ditemukan meninggal dunia. Berdasarkan hasil penelusuran waktu dan keterangan saksi, diketahui korban sempat berada di dalam rumah sejak sore hari dan tidak terlihat keluar kembali. Lampu rumah menyala hingga larut malam, menandakan korban masih beraktivitas. Namun tidak ada suara atau tanda mencurigakan yang terdengar oleh tetangga sekitar. Petugas kemudian mencocokkan waktu komunikasi terakhir korban dengan pergerakan orang-orang yang dicurigai. Dari data ponsel, korban tercatat menerima beberapa pesan beruntun dalam rentang waktu singkat. Isi pesan tersebut berkaitan dengan tagihan yang harus segera diselesaikan. Tekanan waktu yang ditunjukkan dalam pesan-pesan itu dinilai semakin mempersempit ruang gerak korban, terlebih dengan kondisi ekonomi yang sedang terpuruk. Di sisi lain, pemeriksaan medis lanjutan mulai memberikan petunjuk penting. Tim medis menemukan indikasi kelelahan ekstrim dan gangguan fisik yang dapat dipicu oleh stres berkepanjangan. Meski belum disimpulkan secara resmi, temuan ini memperkuat dugaan bahwa korban berada dalam kondisi mental dan fisik yang sangat tertekan sebelum meninggal dunia. Polisi menegaskan bahwa setiap detail akan dikaji untuk memastikan tidak ada unsur yang terlewat. Penyelidikan juga merambah ke latar belakang kehidupan korban setelah menjadi janda. Sejumlah pihak menyebut korban harus menanggung beban ekonomi seorang diri, termasuk kebutuhan sehari-hari dan tanggungan keluarga. Dalam kondisi tersebut, tawaran pinjaman cepat dinilai menjadi jalan pintas yang akhirnya berujung pada jeratan utang. Fakta ini membuat penyidik semakin serius menelusuri pola praktik pinjaman yang menargetkan masyarakat rentan. Sementara itu, suasana di sekitar lokasi kejadian masih dipenuhi ketegangan. Garis polisi memang telah dilepas, namun rasa was-was belum sepenuhnya hilang. Warga terus mengikuti perkembangan kasus ini, menanti kepastian dari aparat, sementara penyelidikan bergerak semakin dekat pada titik yang menentukan dalam mengungkap rangkaian peristiwa di balik kematian janda muda tersebut. Tekanan demi tekanan yang dialami korban mulai tersusun jelas dalam rangkaian waktu yang kini dipetakan penyidik. Polisi menelusuri aktivitas finansial korban dalam beberapa bulan terakhir dan menemukan pola pinjaman berulang dengan skema serupa. Setiap kali korban terlambat membayar, jumlah tagihan meningkat tajam akibat bunga harian dan biaya tambahan. Situasi ini membuat korban berada dalam lingkaran utang yang semakin sulit dihindari. Dari keterangan aparat, diketahui bahwa korban sempat mencoba mencari bantuan. Ia mendatangi kerabat dan kenalan untuk meminjam uang, namun upaya tersebut tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah. Sebagian dana yang didapat justru habis untuk menutup cicilan sebelumnya. Kondisi ini membuat korban semakin terdesak, sementara penagihan terus berlangsung tanpa jeda. Beberapa saksi menyebut korban terlihat semakin kurus dan jarang beristirahat. Polisi juga mendalami cara penagihan yang dilakukan para pemberi pinjaman. Meski tidak ditemukan bukti kekerasan fisik secara langsung, pola penagihan dinilai menekan secara psikologis. Pesan singkat, panggilan berulang, hingga kedatangan langsung ke rumah menjadi metode yang diduga digunakan untuk menagih utang. Cara-cara ini kini menjadi fokus penyelidikan untuk menentukan apakah ada unsur pelanggaran hukum yang lebih serius. Di sisi lain, hasil pemeriksaan medis lanjutan mulai mempersempit kemungkinan penyebab kematian. Aparat menyatakan bahwa temuan sementara menunjukkan kondisi tubuh korban yang sangat lemah, seiring dengan tekanan mental berkepanjangan. Setiap hasil pemeriksaan dicocokkan dengan keterangan saksi dan barang bukti yang telah dikumpulkan, guna memastikan kronologi peristiwa tersusun secara utuh. Perkembangan ini membuat perhatian publik semakin besar. Kasus kematian janda muda di Malang kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa tunggal, melainkan cerminan dari persoalan yang lebih luas.
Aparat memastikan proses penyelidikan terus berjalan intensif, sementara fakta demi fakta mulai mengarah pada satu rangkaian peristiwa yang semakin jelas, namun belum sepenuhnya terungkap. Perhatian penyidik kemudian tertuju pada lingkaran terakhir orang-orang yang berinteraksi langsung dengan korban. Polisi memeriksa riwayat kedatangan tamu ke rumah kontrakan korban, termasuk waktu dan frekuensinya. Dari keterangan warga dan pemilik kontrakan, tercatat beberapa kunjungan singkat yang terjadi dalam rentang hari menjelang kematian korban. Kunjungan tersebut berlangsung cepat, tanpa keributan, namun meninggalkan kesan tegang yang sempat disadari tetangga terdekat. Penyidik juga mengonfirmasi identitas nomor-nomor tak dikenal yang tercatat di ponsel korban. Beberapa di antaranya terhubung dengan jaringan penagih pinjaman tidak resmi yang sebelumnya pernah dilaporkan di wilayah lain. Polisi melakukan pemanggilan dan pemeriksaan untuk menggali peran masing-masing pihak, termasuk pola komunikasi dan metode penagihan yang digunakan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan apakah ada tekanan terstruktur yang diarahkan langsung kepada korban. Di waktu yang sama, aparat menghimpun keterangan dari keluarga korban. Mereka mengungkap bahwa korban sempat menyembunyikan masalah keuangan yang dihadapi. Dalam beberapa hari terakhir, korban disebut terlihat gelisah dan kerap terbangun di malam hari. Keluarga juga menyebut adanya perubahan perilaku, di mana korban menjadi lebih pendiam dan mudah cemas, terutama saat menerima panggilan telepon. Penyelidikan medis kembali diperbarui dengan hasil pemeriksaan lanjutan yang kini dipadukan dengan temuan lapangan. Tim gabungan mencocokkan kondisi fisik korban dengan catatan tekanan psikologis yang dialami. Setiap detail diperiksa ulang untuk memastikan tidak ada faktor lain yang luput dari perhatian, termasuk kemungkinan adanya dorongan atau tekanan non-fisik yang berkelanjutan. Dengan rangkaian temuan yang terus bertambah, penyelidikan memasuki fase yang semakin menentukan. Aparat menyatakan fokus kini tertuju pada pembuktian hubungan sebab akibat antara tekanan utang dan kondisi korban menjelang kematian. Sementara proses pendalaman berlanjut, ketegangan di tengah masyarakat belum mereda, seiring upaya aparat mengurai satu persatu fakta yang mengarah pada inti peristiwa. Penyelidikan kemudian memasuki tahap rekonstruksi waktu secara lebih rinci. Polisi menyusun kembali menit demi menit aktivitas korban berdasarkan data komunikasi, keterangan saksi, serta hasil pemeriksaan lokasi. Dari rangkaian tersebut, diketahui bahwa tekanan yang dialami korban tidak terjadi dalam satu malam, melainkan akumulasi dari beban yang terus meningkat. Setiap pesan penagihan, setiap tenggat pembayaran, tercatat sebagai bagian dari tekanan yang membentuk situasi menjelang peristiwa tragis itu. Petugas menemukan bahwa pada hari terakhirnya, korban sempat menerima kabar penagihan dengan batas waktu yang semakin sempit. Pesan-pesan tersebut datang silih berganti, disertai peringatan soal konsekuensi jika kewajiban tidak segera dipenuhi. Meski tidak menyebut ancaman fisik, nada komunikasi dinilai cukup intens dan berulang. Kondisi ini diduga membuat korban berada dalam situasi tertekan tanpa ruang untuk mencari jalan keluar. Di lapangan, polisi juga mengumpulkan informasi tambahan terkait aktivitas jaringan pinjaman ilegal di wilayah Malang. Beberapa laporan lama dari warga lain kembali dibuka untuk melihat kemungkinan pola yang sama. Aparat menemukan kesamaan metode penagihan, mulai dari bunga tinggi, cicilan harian, hingga tekanan psikologis melalui komunikasi terus-menerus. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa korban bukan satu-satunya pihak yang mengalami tekanan serupa. Sementara itu, suasana rumah kontrakan korban masih menjadi perhatian. Meski telah dibersihkan, jejak aktivitas terakhir korban menjadi bahan analisis penyidik. Posisi barang-barang di dalam rumah menunjukkan korban sempat beraktivitas seperti biasa, tanpa tanda kepanikan fisik. Namun, catatan dan pesan yang tertinggal justru memperlihatkan beban mental yang terus menghimpit, seolah korban berada dalam kondisi terjepit tanpa dukungan. Dengan semakin jelasnya rangkaian peristiwa, aparat menegaskan bahwa penyelidikan kini berfokus pada pembuktian tekanan berlapis yang dialami korban. Setiap bukti dan kesaksian dikaitkan satu sama lain untuk membangun gambaran utuh. Proses ini terus berjalan, membawa penyelidikan semakin dekat pada inti persoalan yang selama ini membayangi kematian janda muda tersebut. Memasuki tahap berikutnya, penyidik mulai menyatukan seluruh temuan yang telah dikumpulkan sejak awal kasus ini mencuat. Data komunikasi, catatan keuangan, keterangan saksi, serta hasil pemeriksaan medis dipetakan dalam satu alur yang saling berkaitan. Dari rangkaian tersebut, terlihat jelas bahwa tekanan yang dialami korban berlangsung secara berkelanjutan, tanpa jeda, dan semakin intens mendekati hari terakhir kehidupannya. Polisi mengungkap bahwa dalam kurun waktu singkat, korban menerima penagihan dari lebih dari satu pihak. Setiap penagih memiliki skema dan waktu berbeda, membuat korban berada dalam situasi terdesak hampir sepanjang hari. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan ekonomi korban yang tidak sebanding dengan laju pertambahan tagihan. Fakta tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam pendalaman penyebab kematian. Di sisi lain, aparat juga menelusuri kemungkinan adanya tekanan verbal yang bersifat intimidatif.
Meski tidak semua pesan bernada ancaman langsung, pola komunikasi yang berulang dan mendesak dinilai cukup untuk menimbulkan tekanan psikologis berat. Beberapa ahli yang dimintai pendapat menyebut bahwa tekanan semacam ini dapat berdampak serius terhadap kondisi mental, terutama pada individu yang hidup sendirian dan minim dukungan sosial. Reaksi masyarakat pun semakin meluas. Sejumlah warga mulai melaporkan pengalaman serupa terkait pinjaman ilegal yang menjerat mereka. Laporan-laporan ini memperkuat dugaan bahwa praktik bank pelicit masih aktif dan menyasar kelompok rentan. Aparat mencatat setiap aduan sebagai bagian dari pemetaan masalah yang lebih luas, seiring dengan pendalaman kasus utama yang menimpa korban. Dengan bertambahnya fakta dan laporan, penyelidikan kini berada pada fase penguatan pembuktian. Aparat memastikan setiap unsur diperiksa secara cermat, termasuk keterkaitan antara tekanan utang, kondisi mental korban, dan rangkaian peristiwa sebelum kematian. Ketegangan kasus ini terus terasa seiring proses hukum yang bergerak menuju tahap penentuan arah penanganan selanjutnya. Tahap pendalaman berikutnya diarahkan pada penegasan hubungan antara tekanan yang dialami korban dan kondisi terakhir sebelum meninggal dunia. Polisi melakukan pencocokan ulang antara waktu pesan penagihan, aktivitas korban, serta hasil pemeriksaan medis yang semakin lengkap. Dari sinkronisasi tersebut, terlihat adanya jeda waktu yang sempit antara lonjakan tekanan penagihan dengan penurunan kondisi fisik korban secara signifikan. Penyidik juga mengklarifikasi peran masing-masing pihak yang terhubung dengan pinjaman korban. Beberapa orang yang sebelumnya dipanggil kembali dimintai keterangan tambahan, termasuk terkait frekuensi komunikasi dan cara penagihan. Aparat menegaskan bahwa setiap pernyataan diverifikasi silang dengan bukti digital dan kesaksian warga, guna memastikan akurasi rangkaian peristiwa yang terjadi. Di sisi medis, tim forensik menyampaikan pembaruan hasil pemeriksaan yang menunjukkan indikasi gangguan kesehatan yang dipengaruhi oleh stres berat dan kelelahan berkepanjangan. Temuan ini kemudian dipadukan dengan catatan aktivitas korban yang menunjukkan minimnya waktu istirahat dan tekanan mental berulang. Aparat menyebut bahwa penguatan bukti dilakukan secara bertahap untuk membangun gambaran utuh tanpa mengabaikan detail sekecil apapun. Sementara itu, perhatian publik terus meningkat. Aparat daerah bersama kepolisian mulai melakukan langkah pencegahan di lingkungan sekitar dengan memberikan imbauan dan membuka pos pengaduan bagi warga yang merasa terjerat pinjaman ilegal. Langkah ini diambil seiring dengan berkembangnya kasus yang kini menjadi sorotan luas, bukan hanya sebagai peristiwa kematian, tetapi sebagai peringatan atas resiko praktik pinjaman tidak resmi. Dengan seluruh temuan yang semakin mengerucut, penyelidikan memasuki fase krusial. Aparat menyatakan bahwa fokus kini tertuju pada penetapan arah penanganan perkara berdasarkan bukti yang telah dihimpun, sembari memastikan setiap langkah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Ketegangan kasus ini kian terasa seiring proses yang bergerak menuju titik penentuan. Penyelidikan akhirnya mencapai titik di mana seluruh rangkaian peristiwa disusun secara menyeluruh. Polisi menyatakan bahwa tekanan ekonomi yang dialami korban terbukti berlangsung lama dan berlapis, dengan intensitas yang meningkat drastis menjelang hari terakhir. Setiap bukti yang dikumpulkan, mulai dari pesan penagihan, catatan keuangan, hingga hasil pemeriksaan medis, kini saling menguatkan satu sama lain dan membentuk satu alur kejadian yang utuh. Aparat juga memastikan bahwa proses penanganan kasus tidak berhenti pada satu individu. Penelusuran terhadap jaringan pinjaman ilegal terus diperluas untuk mengungkap kemungkinan adanya korban lain dengan pola tekanan serupa. Langkah ini dilakukan bersamaan dengan pengumpulan keterangan tambahan dari saksi dan pihak-pihak terkait, guna memastikan tidak ada unsur penting yang terlewat dalam proses penyidikan. Di tengah proses tersebut, kepolisian menegaskan komitmen untuk menindak tegas praktik pinjaman ilegal yang dinilai merugikan dan membahayakan masyarakat. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait diperkuat, khususnya dalam upaya pencegahan dan perlindungan bagi warga yang rentan terjerat utang berbunga tinggi. Kasus ini menjadi salah satu perhatian serius dalam upaya penertiban praktik keuangan ilegal di wilayah Malang. Dengan penyelidikan yang kini memasuki tahap lanjutan, aparat memastikan setiap hasil pemeriksaan akan disampaikan sesuai prosedur hukum. Rangkaian fakta yang telah terungkap menunjukkan betapa tekanan ekonomi dan psikologis dapat berdampak luas dan fatal. Peristiwa ini meninggalkan suasana duka dan kewaspadaan di tengah masyarakat, seiring proses hukum yang terus berjalan untuk mengungkap sepenuhnya apa yang terjadi di balik kematian janda muda tersebut. Seiring bergulirnya proses hukum, aparat mulai memperketat pengawasan terhadap aktivitas pinjaman tidak resmi di sejumlah titik yang sebelumnya teridentifikasi. Polisi melakukan pemantauan tertutup untuk memastikan pola penagihan yang selama ini berjalan dapat dipetakan secara akurat. Langkah ini diambil setelah penyidik menemukan indikasi bahwa metode yang menjerat korban juga digunakan pada sejumlah peminjam lain di wilayah sekitar. Dalam pengembangan terbaru,
penyidik memeriksa ulang barang bukti digital yang tersimpan di beberapa perangkat. Riwayat komunikasi menunjukkan adanya intensitas penagihan yang meningkat dalam kurun waktu tertentu, beriringan dengan menurunnya kondisi korban. Data ini kemudian disandingkan dengan keterangan saksi yang menyebut adanya tekanan psikologis berulang tanpa jeda yang dialami korban hingga hari terakhir. Aparat juga berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menelusuri jalur keuangan yang digunakan para pemberi pinjaman. Aliran dana diteliti guna mengetahui skema dan keterkaitan antar pihak. Proses ini dilakukan secara hati-hati, mengingat kemungkinan adanya jaringan yang bergerak secara terorganisir dan menyasar kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rentan. Di lingkungan tempat tinggal korban, aktivitas warga mulai kembali berjalan, namun kewaspadaan masih terasa. Sejumlah warga memilih membatasi interaksi dengan pihak tak dikenal dan mulai lebih terbuka melaporkan aktivitas mencurigakan. Aparat mencatat perubahan ini sebagai dampak langsung dari kasus yang telah membuka mata banyak pihak terhadap risiko pinjaman ilegal. Dengan langkah-langkah pengembangan yang terus dilakukan, penyelidikan bergerak ke fase berikutnya. Setiap temuan baru dikaitkan dengan rangkaian bukti yang telah ada, memperkuat arah penanganan perkara. Ketegangan masih menyelimuti proses ini, seiring aparat mendekati gambaran yang semakin lengkap mengenai tekanan yang dialami korban sebelum peristiwa tragis tersebut terjadi. Perkembangan penyelidikan kembali menguat ketika aparat mulai memeriksa keterkaitan antar pihak yang sebelumnya teridentifikasi. Dari hasil pendalaman, polisi menemukan adanya pola kerja yang seragam dalam praktik penagihan, mulai dari waktu pengiriman pesan, tekanan tegat harian, hingga cara mendatangi peminjam. Pola ini dinilai bukan aktivitas spontan, melainkan dijalankan secara sistematis dan terencana. Penyidik kemudian memfokuskan perhatian pada komunikasi terakhir korban dengan beberapa pihak penagih. Analisis waktu menunjukkan adanya lonjakan intensitas pesan dalam satu malam, disertai permintaan pembayaran yang harus dipenuhi segera. Situasi tersebut terjadi beriringan dengan kondisi korban yang tengah berada dalam tekanan ekonomi dan psikologis berat. Rangkaian ini menjadi bagian penting dalam penyusunan kronologi akhir. Di sisi lain, aparat mulai menggali kemungkinan adanya pengaruh lingkungan sekitar terhadap kondisi mental korban. Keterangan saksi menyebut korban kerap merasa diawasi dan takut keluar rumah. Ketakutan ini diduga muncul akibat penagihan berulang yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kondisi tersebut membuat korban semakin terisolasi, tanpa ruang untuk mencari bantuan secara terbuka. Penyelidikan juga mencatat adanya jeda waktu tertentu di mana korban berhenti merespons komunikasi. Jeda ini kemudian dikaitkan dengan temuan medis yang menunjukkan penurunan kondisi fisik secara drastis. Aparat menyandingkan seluruh data ini untuk memastikan setiap potongan peristiwa saling terhubung dan membentuk gambaran yang konsisten. Dengan bertambahnya detail yang terungkap, proses pendalaman kasus memasuki fase yang semakin sensitif. Setiap langkah dilakukan dengan kehati-hatian tinggi, mengingat dampak luas yang ditimbulkan. Aparat terus mengumpulkan dan memverifikasi bukti, sementara alur kejadian menjelang peristiwa tragis tersebut semakin terang dan terarah. Tahap berikutnya diarahkan pada penelusuran kondisi korban dalam beberapa jam terakhir sebelum ditemukan meninggal dunia. Polisi menyandingkan waktu henti komunikasi korban dengan aktivitas terakhir yang terekam di lingkungan sekitar. Dari keterangan saksi dan rekaman kamera pengawas, tidak terlihat adanya keributan atau interaksi fisik yang mencolok. Situasi ini mempertegas dugaan bahwa tekanan yang dialami korban bersifat non-fisik namun berlangsung intens dan berkelanjutan. Penyidik juga mencermati pola diam korban menjelang akhir. Setelah rentetan pesan penagihan yang datang bertubi-tubi, korban tercatat tidak lagi merespons panggilan atau pesan. Kondisi ini dinilai selaras dengan temuan medis mengenai kelelahan ekstrim dan tekanan mental berat. Aparat menilai momen ini sebagai titik krusial dalam rangkaian peristiwa yang tengah disusun secara menyeluruh. Di saat yang sama, polisi memperluas koordinasi dengan pihak perbankan resmi dan otoritas keuangan setempat untuk memastikan perbedaan jelas antara pinjaman legal dan praktik pinjaman ilegal. Langkah ini dilakukan guna memisahkan fakta-fakta yang relevan dan mencegah simpang siur informasi di masyarakat. Aparat menegaskan fokus penyelidikan tetap pada pihak-pihak yang diduga menjalankan penagihan di luar ketentuan hukum. Lingkungan sekitar korban juga kembali didalami. Sejumlah warga mengaku baru menyadari betapa besar tekanan yang dialami korban setelah peristiwa ini terjadi. Aktivitas penagihan yang sebelumnya dianggap biasa, kini dipahami sebagai tekanan yang terus menumpuk. Keterangan-keterangan ini dicatat sebagai bagian dari gambaran sosial yang mengiringi kasus tersebut. Dengan penguatan pada fase akhir kronologi, penyelidikan semakin mengerucut. Aparat menyatakan bahwa setiap potongan waktu dan bukti kini telah berada dalam satu alur yang saling terkait, membawa proses hukum mendekati pemahaman utuh tentang apa yang terjadi menjelang kematian janda muda di Malang. Memasuki tahap lanjutan, aparat mulai menelaah kembali seluruh rangkaian peristiwa dengan sudut pandang yang lebih menyeluruh.
Penyidik memastikan tidak ada jeda atau celah waktu yang terlewat dalam kronologi yang telah disusun. Setiap jam, bahkan menit terakhir aktivitas korban, dipetakan ulang untuk melihat keterkaitan antara tekanan yang dialami dan kondisi akhir yang ditemukan. Dari hasil pemetaan tersebut, polisi menyoroti fase ketika korban benar-benar berada dalam kondisi terisolasi. Tidak ada komunikasi keluar, tidak ada kunjungan, dan tidak ada aktivitas sosial yang tercatat. Kondisi ini dinilai sebagai fase paling berat, ketika tekanan ekonomi dan psikologis bertumpuk tanpa adanya dukungan langsung. Aparat mencatat fase ini sebagai titik kritis dalam perjalanan kasus. Penyidik juga kembali memeriksa kesesuaian keterangan antar saksi. Beberapa pernyataan yang sebelumnya terkesan terpisah kini mulai saling melengkapi. Warga yang sempat melihat korban tampak murung, saksi yang mendengar nada penagihan keras melalui sambungan telepon, serta catatan medis yang menunjukkan penurunan kondisi fisik, semuanya mengarah pada satu gambaran tekanan berkelanjutan. Di sisi lain, aparat menegaskan bahwa penyelidikan tidak hanya berfokus pada dampak yang dialami korban, tetapi juga pada sistem yang memungkinkan tekanan tersebut terus terjadi. Cara kerja penagihan, pola komunikasi, hingga pemilihan target peminjam mulai dipetakan sebagai bagian dari penyelidikan lanjutan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan rangkaian peristiwa tidak dipahami secara parsial. Dengan semakin rapatnya susunan fakta, proses hukum bergerak ke tahap yang lebih mendalam. Aparat memastikan setiap bukti diperiksa ulang dan dikaitkan secara logis, membawa penyelidikan semakin dekat pada pemahaman menyeluruh atas rangkaian tekanan yang mengiringi peristiwa tragis ini. Penyelidikan kemudian difokuskan pada penguatan bukti hubungan sebab akibat antara tekanan yang dialami korban dan kondisi akhir yang ditemukan. Polisi menyandingkan kembali seluruh temuan dengan pendekatan berlapis, memastikan setiap bukti berdiri pada konteks waktu yang tepat. Dari proses ini, terlihat bahwa tekanan yang dialami korban tidak bersifat sesaat, melainkan terakumulasi dan terus meningkat tanpa jeda pemulihan. Aparat juga menelaah ulang riwayat kesehatan korban sebelum terjerat pinjaman. Tidak ditemukan catatan penyakit berat yang signifikan. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa penurunan kondisi korban terjadi dalam periode yang relatif singkat, beriringan dengan intensitas tekanan ekonomi dan psikologis. Setiap perubahan perilaku korban, mulai dari pola tidur hingga respon sosial, dicatat sebagai indikator yang relevan dalam rangkaian penyelidikan. Di lapangan, polisi kembali memeriksa saksi tambahan yang sebelumnya belum dimintai keterangan. Beberapa saksi menyebut korban sempat mengungkapkan rasa takut akan konsekuensi penagihan, meski tidak menjelaskan secara rinci. Pernyataan ini dicocokkan dengan data komunikasi yang menunjukkan pola penagihan berulang dalam waktu yang berdekatan. Kesesuaian ini semakin memperjelas kondisi yang dihadapi korban menjelang akhir. Penyidik juga menilai dampak tekanan lingkungan terhadap kondisi mental korban. Hidup sendiri, keterbatasan ekonomi, serta minimnya ruang untuk bercerita dinilai memperparah tekanan yang ada. Dalam situasi tersebut, korban diduga berada dalam kondisi terpojok, dengan beban yang terus menumpuk tanpa jalan keluar yang terlihat. Aspek ini menjadi bagian penting dalam penyusunan gambaran utuh peristiwa. Dengan seluruh temuan yang semakin selaras, penyelidikan memasuki fase penguatan akhir. Aparat memastikan setiap unsur diperiksa secara objektif dan menyeluruh, sembari mengaitkan fakta demi fakta yang kini membentuk satu rangkaian peristiwa yang semakin jelas dan terstruktur. Tahapan penyelidikan berikutnya diarahkan pada penyusunan rangkuman kronologis internal yang menjadi pegangan aparat. Seluruh bukti yang telah dihimpun, mulai dari komunikasi digital, catatan keuangan, keterangan saksi, hingga hasil pemeriksaan medis, disatukan dalam satu berkas terpadu. Penyusunan ini bertujuan memastikan setiap peristiwa memiliki kesinambungan waktu dan tidak berdiri sendiri. Polisi menyoroti momen-momen ketika korban berada dalam tekanan paling tinggi. Dari hasil analisis, terdapat periode singkat di mana korban menerima tuntutan pembayaran secara beruntun, sementara kemampuan finansialnya berada pada titik terendah. Pada fase ini, korban tidak tercatat melakukan aktivitas keluar rumah maupun menghubungi pihak lain untuk meminta bantuan. Situasi tersebut dinilai sebagai kondisi yang sangat rentan dan berisiko tinggi. Di sisi lain, penyidik juga mengevaluasi kembali peran lingkungan sosial sekitar korban. Meski tinggal di kawasan padat, korban dinilai menjalani kehidupan yang cukup tertutup. Minimnya interaksi dan keengganan untuk menyampaikan masalah pribadi membuat tekanan yang dialami tidak terdeteksi sejak awal. Fakta ini memperlihatkan bagaimana tekanan dapat berkembang secara diam-diam tanpa disadari oleh lingkungan sekitar. Aparat juga memastikan bahwa setiap temuan diuji dengan pendekatan hukum yang berlaku. Penyelidikan tidak hanya berhenti pada penggambaran peristiwa, tetapi juga pada penentuan tanggung jawab dan kemungkinan pelanggaran hukum dalam proses penagihan. Setiap tindakan yang terindikasi melanggar ketentuan akan diproses sesuai prosedur yang berlaku.
Dengan berkas perkara yang semakin matang, proses penanganan kasus kini memasuki tahap yang lebih terarah. Aparat menegaskan bahwa seluruh rangkaian peristiwa telah disusun secara sistematis, membawa penyelidikan semakin dekat pada pemahaman menyeluruh mengenai tekanan yang mengiringi kematian janda muda di Malang. Perkembangan berikutnya menunjukkan bahwa penyelidikan mulai diarahkan pada penentuan status hukum dari rangkaian peristiwa yang telah terungkap. Aparat menelaah kembali setiap bentuk tekanan yang dialami korban, termasuk cara penagihan, frekuensi komunikasi, serta dampaknya terhadap kondisi mental dan fisik korban. Seluruh unsur tersebut dinilai secara komprehensif untuk memastikan apakah terdapat perbuatan melawan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Polisi juga mengkaji ulang batas antara tekanan non-fisik dan konsekuensi fatal yang ditimbulkannya. Dari hasil pendalaman, tekanan psikologis yang dialami korban dinilai berlangsung terus-menerus tanpa ruang pemulihan. Kondisi ini diperkuat dengan temuan medis yang menunjukkan tubuh korban berada dalam keadaan sangat lemah seiring tekanan mental berkepanjangan. Aparat menilai keterkaitan antara tekanan dan kondisi akhir korban semakin menguat. Di sisi lain, penyidik memperluas koordinasi dengan ahli terkait untuk menilai dampak stres berat terhadap kesehatan. Pendapat ahli dicatat sebagai bagian dari penguatan analisis, terutama dalam memahami bagaimana tekanan ekonomi dan psikologis dapat berujung pada kondisi yang membahayakan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap kesimpulan didukung dasar yang kuat dan objektif. Sementara itu, sejumlah pihak yang sebelumnya diperiksa kembali dimintai klarifikasi tambahan. Aparat menegaskan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk memperjelas peran masing-masing pihak dalam rangkaian kejadian. Setiap keterangan diuji konsistensinya dengan bukti yang telah ada, guna menghindari adanya informasi yang bias atau tidak akurat. Dengan seluruh proses tersebut, penyelidikan memasuki fase yang semakin menentukan. Aparat memastikan setiap langkah dilakukan secara cermat dan terukur seiring upaya menguatkan konstruksi peristiwa yang telah tersusun sebelum kasus ini bergerak ke tahapan penanganan berikutnya. Memasuki fase ini, aparat mulai menyiapkan langkah lanjutan berdasarkan hasil pendalaman yang telah dikumpulkan. Penyidik menyusun kesesuaian antara bukti digital, keterangan saksi, serta pendapat ahli untuk memastikan arah penanganan perkara tidak menyimpang dari fakta. Setiap detail kembali diuji, terutama yang berkaitan dengan intensitas tekanan dan dampaknya terhadap kondisi korban. Polisi menegaskan bahwa fokus penyelidikan kini tidak hanya pada peristiwa kematian, tetapi juga pada mekanisme yang memungkinkan tekanan tersebut terus berlangsung. Cara penagihan yang berulang, sistem bunga yang memberatkan, serta minimnya perlindungan bagi peminjam menjadi sorotan utama. Seluruh pola ini dipetakan untuk melihat keterkaitan antar pihak yang terlibat dalam praktik pinjaman ilegal. Di sisi lain, aparat mulai menyiapkan langkah antisipatif bersama pemerintah daerah. Imbauan kepada masyarakat diperkuat, terutama bagi warga yang berada dalam kondisi ekonomi rentan. Langkah ini diambil seiring dengan berkembangnya kasus yang telah membuka mata banyak pihak tentang bahaya tekanan utang berbunga tinggi. Aparat mencatat bahwa kasus ini telah memicu kesadaran baru di tengah masyarakat. Lingkungan sekitar korban perlahan mulai beradaptasi dengan situasi yang ada. Meski aktivitas harian kembali berjalan, bayang-bayang peristiwa tersebut masih terasa. Warga mengaku lebih waspada terhadap aktivitas pinjaman tidak resmi dan mulai saling mengingatkan satu sama lain. Perubahan sikap ini menjadi dampak nyata dari rangkaian peristiwa yang terungkap dalam penyelidikan. Dengan seluruh langkah yang kini berjalan paralel, aparat memastikan bahwa proses hukum terus bergerak sesuai jalur. Rangkaian fakta yang telah disusun semakin mengerucut, membawa penyelidikan mendekati tahap akhir dalam mengurai tekanan berlapis yang mengiringi kematian janda muda tersebut. Penyelidikan kini bergerak pada tahap penguatan akhir berkas perkara. Aparat melakukan sinkronisasi terakhir antara kronologi waktu, bukti komunikasi, serta hasil analisis medis dan psikologis. Setiap temuan dipastikan memiliki keterkaitan yang jelas, sehingga rangkaian peristiwa tersusun tanpa celah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan akurasi dan konsistensi sebelum penanganan berlanjut ke tahapan berikutnya. Polisi juga menelaah kembali pola tekanan yang dialami korban dalam perspektif hukum. Intensitas penagihan, batas waktu yang ketat, serta dampak yang ditimbulkan terhadap kondisi korban dipetakan sebagai satu kesatuan. Aparat menilai bahwa tekanan berlapis tersebut membentuk situasi yang semakin mempersempit ruang gerak korban, hingga berada pada kondisi yang sangat rentan dalam waktu singkat. Di sisi lain, penyidik memfinalisasi pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Setiap peran diklasifikasikan berdasarkan tingkat keterlibatan dan pola komunikasi yang teridentifikasi.
Proses ini dilakukan dengan kehati-hatian tinggi, mengingat sensitivitas perkara dan dampaknya bagi banyak pihak. Aparat memastikan tidak ada asumsi yang diambil tanpa dukungan bukti. Seiring dengan penguatan berkas, koordinasi lintas instansi terus dilakukan untuk memastikan langkah penanganan berjalan selaras. Aparat menegaskan bahwa fokus tetap pada pengungkapan fakta secara utuh dan objektif. Seluruh proses dilakukan sesuai prosedur, dengan tujuan menghadirkan kejelasan atas rangkaian peristiwa yang telah terjadi. Dengan tahapan ini, penyelidikan berada di ambang penentuan arah akhir penanganan kasus. Setiap detail yang telah dihimpun menjadi bagian penting dalam memahami tekanan yang mengiringi peristiwa tragis tersebut. Sementara proses hukum terus bergerak menuju fase penutup rangkaian penyelidikan. Tahap berikutnya menandai masuknya penyelidikan pada fase penentuan langkah hukum lanjutan. Aparat memastikan seluruh rangkaian peristiwa telah tergambar jelas, mulai dari awal korban terjerat pinjaman hingga kondisi terakhir sebelum ditemukan meninggal dunia. Setiap bukti yang telah dihimpun disusun kembali dalam urutan yang runtut, memperlihatkan kesinambungan tekanan yang dialami korban dari waktu ke waktu. Polisi menekankan bahwa fokus pendalaman kini tertuju pada penilaian menyeluruh atas pola penagihan yang dijalankan, intensitas komunikasi, metode penekanan psikologis, serta dampak nyata terhadap kondisi korban menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Aparat mencatat bahwa tekanan tersebut terjadi secara konsisten dan berulang, membentuk situasi yang semakin mempersempit ruang korban untuk bertahan. Di sisi lain, aparat juga memastikan langkah pengamanan terhadap kemungkinan dampak lanjutan di masyarakat. Pemantauan terhadap aktivitas pinjaman tidak resmi diperluas, seiring dengan meningkatnya kesadaran warga untuk melapor. Informasi yang masuk dari masyarakat dicatat sebagai bahan pendukung, sekaligus sebagai gambaran bahwa kasus ini memiliki resonansi yang luas di lingkungan sekitar. Proses internal di kepolisian berjalan dengan pengawasan ketat. Setiap keputusan yang akan diambil didasarkan pada kelengkapan dan kekuatan bukti yang ada. Aparat menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara hati-hati, mengingat dampaknya tidak hanya pada satu kasus kematian, tetapi juga pada upaya penertiban praktik yang meresahkan masyarakat. Dengan seluruh rangkaian yang telah tersusun, penyelidikan kini berada pada titik krusial. Fakta demi fakta telah membentuk gambaran utuh mengenai tekanan yang mengiringi peristiwa tragis ini, sementara aparat melangkah ke tahap berikutnya dengan dasar bukti yang semakin kuat dan terarah. Memasuki fase ini, aparat menegaskan kembali garis besar kronologi yang telah tersusun dan melakukan validasi akhir terhadap seluruh alat bukti. Setiap potongan informasi, mulai dari waktu komunikasi terakhir, intensitas penagihan, hingga kondisi korban, dikunci dalam satu alur yang konsisten. Penyidik memastikan tidak ada perbedaan data yang berpotensi melemahkan konstruksi perkara. Polisi juga memperdalam analisis terhadap dampak psikologis yang ditimbulkan oleh tekanan berulang. Pendekatan ini dilakukan dengan menyandingkan catatan medis, keterangan saksi, serta pola komunikasi yang teridentifikasi. Hasil pendalaman menunjukkan adanya beban mental yang terus meningkat, sejalan dengan bertambahnya tuntutan pembayaran dan keterbatasan kemampuan korban untuk memenuhi kewajiban tersebut. Di tingkat lapangan, aparat mengamankan dan menata kembali barang bukti yang relevan untuk kebutuhan administrasi lanjutan. Setiap dokumen pinjaman, catatan pembayaran, dan data digital diberi penandaan waktu yang jelas. Proses ini bertujuan menjaga integritas bukti serta memudahkan penelusuran apabila diperlukan pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, koordinasi dengan instansi terkait tetap berjalan untuk memastikan penanganan kasus tidak berdiri sendiri. Aparat mencatat adanya peningkatan laporan dari masyarakat yang merasa mengalami pola tekanan serupa. Informasi ini dihimpun sebagai bahan pendukung, sekaligus memperkuat konteks bahwa peristiwa yang menimpa korban berada dalam lanskap persoalan yang lebih luas. Dengan langkah-langkah penguatan tersebut, penyelidikan bergerak stabil menuju fase lanjutan. Aparat memastikan seluruh prosedur dijalankan sesuai ketentuan, sementara rangkaian peristiwa yang telah terpetakan semakin menguatkan arah penanganan perkara. Pada tahap ini, penyelidikan memasuki proses penajaman akhir terhadap konstruksi peristiwa. Aparat kembali menelusuri urutan kejadian dengan menekankan kesinambungan antara tekanan ekonomi, kondisi psikologis korban, dan situasi terakhir yang ditemukan di lokasi. Setiap elemen dipastikan saling terhubung tanpa adanya lompatan fakta yang dapat menimbulkan penafsiran berbeda. Penyidik juga melakukan penilaian ulang terhadap dinamika penagihan yang dialami korban. Waktu pengiriman pesan, nada komunikasi, serta frekuensi kontak dicermati secara rinci. Dari pemetaan tersebut, terlihat bahwa tekanan tidak hanya datang dari satu arah, melainkan bertumpuk dalam waktu berdekatan. Pola ini dinilai menciptakan situasi yang semakin membebani korban secara mental dan fisik.
Di sisi lain, aparat memastikan bahwa seluruh saksi kunci telah memberikan keterangan secara lengkap. Beberapa kesaksian tambahan dicatat untuk memperkuat gambaran kondisi korban dalam keseharian terakhirnya. Keterangan tersebut memperlihatkan perubahan perilaku yang konsisten dengan temuan sebelumnya, memperkuat rangkaian peristiwa yang telah disusun. Proses internal kepolisian juga difokuskan pada kesiapan administratif dan kelengkapan berkas. Setiap dokumen pendukung ditata ulang agar mudah ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa penanganan perkara berjalan sistematis dan transparan. Dengan seluruh unsur yang kini tersusun rapi, penyelidikan bergerak semakin dekat ke tahap akhir pendalaman. Aparat menegaskan bahwa rangkaian tekanan yang dialami korban telah tergambar jelas, seiring proses hukum yang terus berjalan menuju penetapan langkah selanjutnya. Memasuki fase ini, aparat menegaskan bahwa rangkaian peristiwa telah mencapai titik kejelasan yang konsisten. Penyidik melakukan peninjauan menyeluruh terhadap keseluruhan berkas, memastikan setiap fakta saling menguatkan dan tidak berdiri sendiri. Penekanan diberikan pada kesinambungan waktu agar gambaran tekanan yang dialami korban terbaca utuh dari awal hingga akhir. Polisi juga mencermati kembali momen-momen krusial yang dinilai menjadi puncak tekanan bagi korban. Dari hasil pendalaman, periode tersebut ditandai dengan meningkatnya intensitas penagihan dan berkurangnya respons korban terhadap lingkungan sekitar. Situasi ini dipandang sebagai fase ketika korban berada dalam kondisi paling rentan, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, aparat menilai dampak sosial yang muncul setelah kasus ini terungkap. Sejumlah laporan dari masyarakat mulai menunjukkan kesamaan pola dengan apa yang dialami korban. Informasi tersebut dihimpun sebagai bagian dari gambaran luas praktik pinjaman tidak resmi yang masih berlangsung. Aparat mencatat bahwa kesadaran publik meningkat seiring terbukanya rangkaian fakta dalam kasus ini. Proses penyelidikan juga diarahkan pada penguatan langkah preventif. Aparat memastikan bahwa temuan dalam kasus ini tidak hanya berhenti pada satu peristiwa, tetapi menjadi dasar untuk mencegah kejadian serupa. Setiap data yang telah terkumpul diposisikan sebagai referensi penting dalam penanganan praktik yang merugikan masyarakat. Dengan seluruh tahapan yang telah dilalui, penyelidikan kini berada di ambang penutupan rangkaian pendalaman. Fakta demi fakta telah tersusun secara berlapis, memperlihatkan tekanan yang terus menguat hingga berujung pada peristiwa tragis yang mengguncang warga Malang. Tahap lanjutan ini menempatkan aparat pada proses penegasan akhir rangkaian kejadian sebelum berkas perkara dinyatakan lengkap. Penyidik menutup celah-celah kecil yang masih tersisa dengan melakukan klarifikasi tambahan terhadap detail waktu, lokasi, dan komunikasi terakhir korban. Setiap pembaharuan dicatat untuk memastikan kronologi tetap utuh dan tidak menimbulkan keraguan. Polisi kembali menyoroti pergeseran kondisi korban dalam kurun waktu singkat. Dari data yang dihimpun, terlihat penurunan signifikan pada kemampuan korban untuk merespons tekanan yang datang bertubi-tubi. Ketika tuntutan pembayaran meningkat, ruang gerak korban semakin sempit, sementara dukungan sosial yang tersedia nyaris tidak ada. Gambaran ini mempertegas situasi terjepit yang dialami korban menjelang akhir. Di sisi lain, aparat memastikan seluruh barang bukti utama telah diverifikasi silang. Dokumen pinjaman, catatan pembayaran, serta bukti digital ditempatkan dalam satu rangkaian yang saling menguatkan. Proses ini dilakukan untuk menjaga integritas pembuktian dan memastikan setiap temuan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penyelidikan juga menempatkan perhatian pada konsistensi keterangan saksi. Pernyataan yang sebelumnya terpisah kini membentuk satu narasi yang sejalan, menggambarkan tekanan berkelanjutan yang dialami korban. Aparat mencatat bahwa tidak ditemukan indikasi kuat adanya konflik fisik, namun tekanan non-fisik justru menjadi benang merah utama dalam peristiwa ini. Dengan langkah-langkah tersebut, penyelidikan memasuki fase penutupan pendalaman. Rangkaian fakta telah dirajut secara sistematis, membawa aparat pada pemahaman menyeluruh mengenai tekanan yang mengiringi kematian janda muda di Malang, seiring proses hukum yang bergerak menuju tahapan akhir penanganan perkara. Kasus meninggalnya janda muda di Malang ini mengungkap rangkaian tekanan ekonomi dan psikologis yang diduga kuat berkaitan dengan praktik pinjaman ilegal berbunga tinggi. Penyelidikan aparat menunjukkan bahwa tekanan berlapis dan berkepanjangan dapat berdampak serius, bahkan berujung pada peristiwa tragis yang mengguncang masyarakat. Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan menyajikan informasi terbaru secara akurat dan berimbang. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru.